Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah lockdown wilayah saat terjadi. Nama saya Nurhalidah Ayunadia sebagai moderator. Pada hari ini saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Safira Rahmadea, Ratna Fatmawati, Muri Nur Fitri, Taufan Fadilah. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi tanya jawab, sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian untuk Naufan membacakan materi yang pertama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini terdapat hadis riwayat Bukhari tentang lockdown wilayah ya, yang bunyinya haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarona Malikun an ibni Syihab an Abdullah bin Amir anna Umar kharaja ila Syam falamma kana bisargo balagohu annal waba qad waqa'a bisyam fa akhbarahu Abdurrahman ibnu Aufin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Rawahul Bukhari. Yang artinya menceritakan kepada Abdullah bin Yusuf, menceritakan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abdullah bin Amir, sesungguhnya Umar pergi ke Syam, maka ketika sampai ke daerah Sar disampaikan kepadanya bahwa wabah telah melanda negeri Syam. Maka Abdullah bin Auf memberitahu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kamu mendatanginya, dan jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka janganlah melarikan diri meninggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 5730. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, hadis ini menjelaskan bahwa seseorang yang hendak memasuki suatu wilayah, lalu dia mengetahui wilayah tersebut terpapar wabah agar ia kembali pulang. Hal ini bukanlah keyakinan terhadap adanya petanda keburukan, melainkan sebuah bentuk pencegahan agar terhindar dari kebinasaan. Kelompok lain meyakini bahwa larangan mendatangi wilayah terpapar wabah dalam hadis bersifat makruh, bukan haram. Maka diperbolehkan datang ke wilayah yang terpapar wabah bagi orang yang kuat, bagi orang yang kuat, tawakal dan keyakinannya. Selanjutnya, dalam hadis ini juga terdapat larangan seseorang yang berada di wilayah terpapar wabah untuk keluar dari wilayah tersebut. Namun, ulama berselisih pendapat mengenai maksud irangan tersebut. Sebagian yang lain memakruhkan, tidak mengharamkan. Namun pendapat ini ditentang kelompok ulama lain yang mengharamkan keluar dari wilayah terpapar wabah karena larangan dalam hadis sudah sangat jelas. Inilah pendapat yang ditarji Imam Asy-Syafi'i dan lainnya. Nah, selanjutnya papar wabah menurut para ulama. Yang pertama, jika orang-orang berturut-turut pergi keluar meninggalkan wilayah itu, nah wilayah yang dimaksud ini adalah wilayah yang terpapar wabah ya.
maka orang-orang yang tidak bisa keluar karena sakit atau sebab lain akan terlantar karena tidak ada orang yang mengurus hajat mereka. Orang yang sehat nggak bisa gitu ngurusin orang-orang yang nyaman. Terus kayak orang yang lain nggak ada yang bisa juga kan kalau misalnya dibolehin pergi. Jadi orang-orang yang sehat pada keluar semua dari. Nah, yang kedua, ayah terpapar, maka yang akan keluar hanya orang-orang kuat lagi mampu. Hal ini tentu akan menghancurkan hati orang-orang yang lemah. Jadi kan kalau keluar wilayah itu kan butuh kayak biaya gitu ya. Kan biaya transportasi, itu biaya hidup dia di wilayah yang lain gitu. Jadi untuk orang-orang yang tidak mampu atau itu. Mungkin itu aja, selanjutnya akan dibahas oleh Nanda. Ya, kebijakan Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi wabah penyakit menular. Ketika berbicara tentang wabah atau penyakit menular, pada dasarnya tidak dikenal saat ini saja, namun sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, wabah yang cukup dikenal adalah pes atau lepra. Rasulullah menggunakan untuk mencoba tersebut menjalar ke negara Rasulullah mendirikan tembok di sekitar jangkit wabah. Jika mereka yang bersabar dan akan mendapatkan pahala sebagai mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah hati masyarakat agar menghindar lepra. Dari hadis Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti kamu menjadi singa. Selanjutnya yang terakhir akan saya bahas tentang pelajaran yang dipetik dari hadis. Nabi SAW tidak hanya melarang umatnya untuk masuk wilayah yang terpapar wabah, melainkan melarang penduduk wilayah terpapar untuk keluar dari wilayahnya agar wabah tidak menyebar ke wilayah lain. Hal ini membuktikan mukjizat Nabi Muhammad dalam bidang ilmu medis. Upaya ini juga sangat relevan dengan istilah lockdown atau karantina wilayah yang ditetapkan beberapa negara di dunia saat ini sebagai upaya menekan angka penularan 19. Larinya itu menyelamatkan dari kematian. Adapun keluar untuk kebutuhan mendesak seperti berobat, maka diperbolehkan. Selanjutnya kembali ke moderator ya. Baik, teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok penyaji yang sangat luar biasa. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Bertanya, Ya, bagaimana menerapkan hidup sehat saat terjadinya lockdown karena terdapat wabah di lingkungan sekitar? Ya, sama-sama. Ada yang ingin bertanya lagi? Mohon izinnya. Terdengar suaranya? Oke, tentang lockdown ya, ini kan sebenarnya kan masalahnya sangat kompleks, hal mobilitas kesehatan juga, tetapi
ada roda-roda perekonomian juga. Nah, bagaimana solusinya apabila penerapan lockdown ini itu mengganggu efektivitas pergerakan perekonomian salah satunya, kemudian aspek-aspek kehidupan yang lainnya. Kan itu mesti kan berpengaruh banget, apalagi untuk ukuran perputaran ekonomi yang antara satu dengan yang lain dengan adanya lockdown kan mesti terganggu. Nah, untuk mengatasinya. Baik, teman-teman. Untuk sesi tanya jawabnya kita tutup dulu karena kita pengen diskusi ya. Izin mau menjawab pertanyaan nomor 2 tadi. Bagaimana cara mengatasi? Kalau menurut pendapat, wabah corona turun atau melonjak. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, itu dibentuk dari pribadi kita sendiri dulu. Diri pribadi kita ini berusaha bagaimana nih cara perekonomian Indonesia kembali meningkat. Nah, caranya itu kita sebagai diri sendiri itu berinovatif atau mengkreasikan dengan membuat suatu usaha. Contohnya kan banyak nih pengusaha-pengusaha kecil yang ada di Indonesia. Nah, itu bisa jadi contoh kita sebagai individu usaha yang kita mampu. Contohnya kan, apalagi kalau perempuan kan biasanya suka buat-buat makanan tuh. Nah, kita bisa nih buat makanan sekreatif mungkin. Bagaimana makanan ini bisa terjual. Nah, itu kan bisa membantu perekonomian, terutama perekonomian di keluarga sekitar. Izin menambahkan ya, untuk solusi di saat pandemi sekarang ini, kok menurut saya, pendapat saya itu jadi pembelajaran baru juga sih buat perusahaan gitu yang ada saat ini atau UKM-UKM untuk bisa memanfaatkan teknologi digital, karena kan sekarang kalau tatap muka langsung udah nggak boleh, misalkan kayak dikurangin gitu ya. Nah, itu bisa kita kayak misalkan restoran dikurangin jumlah pengunjungnya. Nah, itu bisa mereka beralih ke sistemnya tuh jadi digital gitu. Jadi entah itu delivery atau selainnya. Dan menurut saya sekarang juga udah memulai ke sana ya, kayak perusahaan atau UKM sudah beralih ke digitalisasi. Jadi untuk mencegah, baik ada yang ingin menambahkan lagi? Ya, saya sedikit menambahkan ya. Saya setuju dengan pendapatnya Ratna dengan Nanda gitu, di mana salah satu bentuk peduli pemerintah juga ya untuk tetap menjalankan roda perekonomian di Indonesia ini ya, bentuknya itu pemerintah benar-benar fokus menyuntikkan dana untuk UMKM itu sendiri gitu. Kan kita tahu sendiri ya di berita-berita di mana pemerintah ini mengucurkan dana yang tidak sedikit itu untuk terus menjalankan agar ekonomi di Indonesia ini tetap berjalan gitu, dengan menyuntikannya ke UMKM itu sendiri. Kalau saya seperti itu. Gimana Mas Arif? Sudah terjawab? Ya, sudah. Terus untuk yang bisa dilaksanakan secara secara daring ataupun secara lewat melalui internet. Kemudian untuk yang roda perekonomian yang memang membutuhkan mobilitas, yang mengharuskan untuk
pelaku ekonomi itu melaksanakan sebuah mobilitas. Nah, lantas bagaimana untuk solusinya? Apakah memungkinkan kalau misalkan roda perekonomian yang memang harus benar-benar membutuhkan mobilitas itu kemudian diterapkan lockdown yang sebegitu ketat sehingga tidak bisa menjalankan aktivitasnya? Bisa dipahami, Mas Nopan? Ya, bisa. Jadi kalau misalnya pedagang yang membutuhkan mobilitas gitu ya, kalau misalnya menurut saya pribadi itu ya kan karena ini kan lockdown wilayah ya, jadi otomatis tukang dagang itu bisa aja yang tadinya biasanya keluar kota gitu, jadi ya udah dia mobilitasnya di lingkungan dia aja gitu, di wilayah yang terkena lockdown itu gitu. Dan kita juga tentunya perlu tetap karena wabah gitu ya, karena pemerintah juga sudah menjelaskan boleh aja kan kalau misalnya berdagang yang membutuhkan mobilitas gitu kayak restoran ataupun pedagang kaki lima gitu, tapi tetap kita harus menerapkan protokol kesehatan gitu. Itu kan solusinya sudah diberikan. Kalau menurut saya begitu. Mungkin dari teman-teman yang lain ingin menambahkan, silakan. Dan kalau emang izin menambahkan lagi ya, kalau emang terpaksa banget gitu ya buat keluar rumah atau menjalankan kegiatan sehari-hari di luar rumah, kalau menurut saya ya itu nggak apa-apa sih, daripada misalkan ada seorang kepala keluarga yang kalau nggak bekerja di luar rumah tuh keluarganya misalkan nggak dari nafkahi gitu ya, itu kan harus pergi di luar rumah. Nah itu ya nggak apa gitu, agak mengeluarkan ke orang lain juga. Dan di sini juga dibahas ya sebenarnya di materi di bagian hikmah larangan keluar dari wilayah terpapar wabah menurut para ulama. Ini andaikan diwajibkan keluar dari wilayah terpapar, maka yang akan keluar hanya orang yang kuat lagi mau. Hal ini tentu akan menghancurkan hati orang yang akan terpaksa banget. Dan Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan yang pertama tadi ya. Kan bagaimana menerapkan hidup sehat saat terjadinya lockdown. Nah, pertama itu kalau menurut kami, yang pertama itu kita harus terus juga pola kebersihan diri, kebersihan rumah, lingkungan. Nah, itu juga berpengaruh sih. Terus kayak misalnya kita habis keluar dari rumah, kita itu harus pas masuk ke dalam rumah kita harus langsung bersih-bersih kayak cuci tangan, ganti baju atau bisa langsung mandi. Biar kalau kan kita nggak tahu kalau di luar itu kita membawa virus atau enggak kan. Jadi itu salah satu usaha kita lah untuk mencegah penyebaran virus. Nah, terus kita juga kayak menambahkan cuman makan gitu, kita lebih banyak mengkonsumsi vitamin, sayur, buah itu supaya imun kita meningkat. Nah, terus kita juga jangan panik gitu kalau misalnya kita tahu nih di lingkungan kita ada yang terpapar virus gitu. Terus kita panik nih. Nah, itu kalau kita panik, kita bakalan jadi imun kita tuh akan menurun gitu karena pikiran kita juga stres. Jadi selama kita tahu kita ada dalam keadaan pandemi, kita bawa santai aja, kita bawa happy aja. Nah, jadi itu akan berpengaruh juga dalam imun tubuh kita. Nah, yang terakhir itu kita jangan lupa berdoa sama Allah supaya kita dilindungi
ingin dan wabah ingin menolak. Untuk teman-teman semuanya, boleh untuk on kamera nggak untuk sesi dokumentasinya? Satu, dua. Lagi ya guys. Satu, dua. Oke, udah. Kami, mari kita mengenal. Saya sebagai moderator, mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh.